Ya. Anak saya aja, ngapain kamu dek? Ini lagi dengar sosialisasi tentang PTM 100%. Kapan mulainya? Hari Senin. Dalam hati saya, sebentar lagi gua bikin surat undangan. Di prank anaknya sendiri. Iya. Sehingga tingkat kejenuhan dan sebagainya berubah. Bahasanya mulai daring sampai darting orang tua. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat apa sekarang ya? Selamat sore lah kalau di sini ya buat Bogorian semua. Mungkin Bogorian bertanya kenapa saya pakai baju SMA? Ya, jadi kebetulan di samping saya sudah ada Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor, Bapak Hanafi. Assalamualaikum Pak Hanafi. Waalaikumsalam. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Selamat sore. Iya, selamat sehat. sore. Salam sehat terus ya. Jadi ya bukan kebetulan sih, ini sengaja kami mengundang Pak Hanafi ke studio Radar Bogor untuk membahas pembelajaran tatap muka. Nah ini kan beberapa hari terakhir ini infonya berubah-ubah nih Pak Hanafi. Katanya kita sudah siap pembelajaran tatap muka 100% untuk SD, SMP, dan SMA begitu ya. Kemudian beberapa hari terakhir juga berubah lagi, kemudian tidak 100%, masih terbatas. Nah kita ini pengen tahu seperti apa sih kondisi persekolahan dunia pendidikan di Kota Bogor. Nah, mangga Pak Hanafi dijelaskan. Ya, Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa yang saya hormati, terkait dengan PTM ini, kalau kita kilas balik lah 2 tahun yang lalu, ketika 2020 Maret kita kena COVID, itu luar biasa. Semua kegiatan masyarakat, individu maupun kelompok, semua terhambat. Karena apa? Ya dengan masifnya perpindahan ini yang luar biasa gitu. Sehingga pemerintah harus melakukan tindakan. Kita kilas balik tindakannya 3 waktu itu. Yang pertama kita masalah kesehatan, yang kedua kita bantuan sosial, yang kita pemulihan ekonomi. Dalam rangka adaptasi kebiasaan baru. Sambil kita berikhtiar kiat untuk vaksin. Iya, pada waktu itu belum ada. Sehingga mulailah adaptasi kegiatan baru, kegiatan kelompok semua. 2020, 2021. Dari kegiatan kelompok ini hanya satu yang belum berjalan, yaitu pendidikan. Pendidikan, betul. Sangat terhambat karena resiko dan sebagainya. Nah, sambil berjalan pemerintah punya kiat untuk melakukan vaksin. Waktu itu vaksin terbatas, maka kebijakannya hanya aparat pemerintah, lansia, dengan tenaga pendidik dan kependidikan. Divaksinlah itu, barulah kita mulai menganalisis, pemerintah pusat menganalisis, keluarlah. Kalau kita kilas balik juga waktu itu dengan adanya COVID, Kemendikbud itu bikin surat edaran. Iya. Semuanya harus PJJ. Sudah? Setelah itu ada SKB 4 Menteri. Ya. Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri, Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Pendidikan. Ya. Keluar. Apa kata SKB 4 Menteri itu? Bagi daerah yang sudah hijau, maka bisa PTM terbatas. Hijau ini kalau kita kaitkan dengan PPKM? Ya, kategorinya pada waktu itu belum ada PPKM. Belum PPKM ada, sudah ya? mulai. Yang Betul. hijau Ya. dalam artian analisis yang dilakukan oleh Satgas COVID, oleh betul. Kementerian Kesehatan dan sebagainya. Ya. Tapi kan hijau ini kan berbeda-beda, mungkin sampai tingkat kecamatan berbeda-beda. Sehingga secara psikologis, dan saya juga cari tahu teman-teman saya di Indonesia itu, nggak ada yang berani. SKB 4 Menteri sudah mengatakan ya. Kemudian direvisi lagi SKB 4 Menterinya. Ya. Bagi daerah yang sudah orange, boleh. Oke. Lagi-lagi takut. Tapi masih takut ya kita di daerah ya? Nggak dilaksanakan. Betul. Nah, baru yang berikutnya, ada PTM terbatas ketika kita sudah melakukan kebijakan vaksin. Vaksin sudah bergeser ke usia 12 sampai 17-18. Iya. Bahkan sekarang sudah 6 sampai 6 11. sampai Kan 11, itu ya? betul. Itu kan kiat pemerintah itu. Nah, dibuatlah apa aja tuh di SKB 4 Menteri itu yang tidak boleh. Ya berjarak 50%, PJJ dilakukan 50%, tergantung situasi sekolah. Mau bergantian dia, mau apa dan sebagainya, sepanjang ada izin dari orang tua. Ada syarat-syarat tertulis yang harus dipatuhi oleh sekolah itu. Nah, kita lakukan dengan Satgas Covid, secara operasional kita dengan Dinas Kesehatan melalui puskesmasnya harus dibikin Satgas Covid
sekolah. Iya. Skenario-nya seperti apa, jaraknya sampai aturan makan pun diatur. Karena apa? Khawatir kita anak-anak kita nanti tukeran masker. Iya, udah, iya, udah kangen kan? Betul. Jadi anak SD, dia sekolah ke SD, dia belum tahu sekolahnya di mana. Iya kondisi seperti Katanya itu. kakak aku sekolahnya SD itu, tapi kok gua SD sekolahnya di HP sih, kan gitu ya? Iya, Anak iya, kecil iya, itu. Kalau anak SMP, aku tahu sekolahku di situ, tapi gua belum pernah pakai seragam ke sini. Iya. Itu terjadi kan, sehingga kontradiktif. Orang tua ada yang menginginkan, ada juga relatif melarang. Menginginkan anaknya sekolah apa? Karena selama ini hampir masuk tahun kedua, itu yang biasanya masyarakat, orang tua menyerahkan jam pelajaran itu kepada sekolah, hari ini dia bersekolah di rumah gitu loh. Iya. Timbullah masalah-masalah baru. Betul. Masalah sosial. Masalah baru, masalah sosial, merubah kebiasaan dan sebagainya, sehingga tingkat kejenuhan dan sebagainya berubah. Bahasanya mulai daring sampai darting orang tua. Betul. Nah, sudah kesininya kiat pemerintah sudah kita lakukan yang bagus. Ternyata ada SKB 4 Menteri, ada kemajuan. Boleh PTM 100%, tapi dengan syarat. Ada perbedaan dulu dengan perbedaan sekarang. Kalau dulu tenaga guru dan kependidikan yang belum divaksin, maka dia harus PJJ di rumah. Oke. Hari ini di SKB 4 Menteri itu harus kena sanksi. Tanda kutip, ada orang yang divaksin itu karena ditunda, karena tidak boleh, karena sakit dia. Faktor kesehatan ya. Kesehatan, ada juga diterjemahkan karena nggak mau. Gitu. Kan ada saja mengartikan. Nah, yang seperti itu nanti kena sanksi. Sanksinya apa? Ada Perpres nomor 14. Nah, kemudian apa yang tidak boleh di SKB 4 Menteri terdahulu? Kantin tidak boleh. SKB 4 Menteri sekarang kantin masih tidak boleh. Oke. SKB 4 Menteri dulu apa? Ekstrakurikuler tidak boleh. Setelah 2 bulan, kalau landai, boleh. Di SKB 4 Menteri yang sekarang, boleh. Oke. Sesuai dengan jadwal yang proses belajar mengajar di kelas. Iya. Kan gitu. Sudah, itu kita persiapkan. Tetapi tetap prokes ketat. Artinya jarak 1,5 meter. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau satu kelas itu anak SMP itu 32 orang, yang tadinya satu kelas, dengan jarak yang kondisi normal dekat, 1 meter lah kira-kira ya. oke, nggak nyampe. Kalau yang nyampe lah waktu ya. kondisi normal kan tidak nyampe. Iya. Nah, sekarang harus 1,5 meter. Berarti kan logikanya tidak cukup. Betul. Nah, sehingga harus ada pengaturan lagi sarana prasarana. Oke. Walaupun 100%. Nah, seperti itu kita persiapkan. Tidak nutup kemungkinan ada shift pagi, ada shift siang. Resikonya apa? Guru harus ngajar 2 kali. Iya. Harus, itu mau tidak mau. Kalau nggak mau jadi guru, dia suruh berhenti aja kan gitu, bahasa sederhana gitu. Iya. Artinya dipersiapkan seperti itu. Jadi SKB 4 Menteri itu semakin lama semakin baik. Kenapa SKB 4 Menteri itu ada? Yaitu kan hasil kajian pemerintah. Iya. Yang harus dilaksanakan secara berjenjang oleh kita semua gitu. Nah, baru kita persiapkan. Rencananya pas nanti semester genap, ini kita akan lakukan. Ternyata ada instruksi, ada himbauan dari dari Provinsi Jawa Barat untuk Bogor dan Bogor dan Bekasi ditunda dulu sampai Januari. Ini baru, instruksinya Baru. Kapan kalau boleh tahu? Instruksinya gini, waktu ada jumpa pers gubernur, Ya. kemudian dengan pers disampaikan oleh Kepala Dinas Provinsi Jawa Barat melalui di Google kita bacanya, sehingga sampai akhir Januari. Mengikuti kita, saya lapor secara berjenjang ke pimpinan sehingga kita persiapkan itu. Jadi makanya saya buat surat ke semua sekolah. Walaupun sekolah saat ini sudah mempersiapkan Sudah itu. siap-siap nih Sudah. kita 100% ya. Anak saya aja, ngapain kamu, Dek? Ini lagi dengar sosialisasi tentang PTM 100%. Kapan mulainya? Hari Senin. Dalam hati saya, sebentar lagi gua bikin surat undangan. Di prank anaknya sendiri. Iya. Terus gimana kan? Betul. Pro dan kontra juga masyarakat sebetulnya. Ya. Ada yang setuju dan tidak. Karena apa? Masyarakat kita kan sekarang udah kena informasi, dapat informasi kemarin Delta yang begitu luar biasa. Kita merasakan teman kita, saudara kita dan sebagainya. Betul. Bukti di depan mata terjadi. Nah, sekarang ada lagi informasi tentang Omikron. Iya. Yang notabene tanda kutip itu penyebarannya cepat, lebih walaupun katanya tidak terlalu
lebih Parah lah berbahaya ininya dibanding ya. ini. Sehingga mungkin kebijakannya seperti itu. Artinya apa? Dari tahapan dari kita kena COVID, kita pemerintah ini bikin surat edaran, SKB 4 Menteri itu 1 kali, revisi lagi segala macam, menunjukkan bahwa pemerintah kan harus mengambil keputusan di situasi yang tidak pasti. Ya. Mau tidak mau. Untuk siapa? Untuk keselamatan masyarakatnya gitu. Nah, kita secara operasional di lapangan, ya kita mengikuti. Ya. Pertanyaannya sekarang, berpengaruh nggak? Berpengaruh. Berpengaruh positif, mengurangi kualitas, ya otomatis. Dengan PJJ aja luar biasa pemerasan yang ada di Bogor. Iya. Macam-macam. Ada yang sampai 6 bulan itu tidak mengenal, aku libur katanya sekolah. Iya, Karena dia tidak punya gadget. Saya kontrol ke semua sekolah, ada yang Masih ada yang nggak punya gadget waktu kemarin. waktu itu Pak Hanafi. ada. Tapi kan dalam perjalanan ada donatur dan sebagainya sehingga mereka punya. Nah, kemudian saya pernah kontrol ke satu sekolah yang datang dia